Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindita Apsari dari kelas P2K Akuntansi dengan NIM 18622013667 ingin menjelaskan tentang teori efisiensi pasar dan teori perilaku konsumen. Teori efisiensi pasar adalah teori yang membahas tentang harga atau nilai, mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia pada informasi tersebut. Hanafi 2004. Ada beberapa pengertian tentang teori efisiensi pasar, yaitu 1. Berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, teori ini menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang ada pada pasar mencerminkan informasi mengenai seberapa jauh harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Yang kedua, berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga, teori ini menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang ada pada pasar mencerminkan secara penuh dari ketersediaan informasi yang tersedia. Yang ketiga, berdasarkan distribusi informasi, teori ini menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas diperoleh setiap orang memiliki informasi dan dianggap mendapatkan informasi yang sama. Yang keempat, berdasarkan proses dinamik, teori ini menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang tercantum dalam pasar secara cepat dan penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia. Jadi, dalam konsep efisiensi pasar ini membahas tentang hubungan antara harga atau nilai sekuritas dengan informasi. Bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi-informasi tersebut, serta sejauh mana informasi tersebut dapat mempengaruhi pergerakan harga yang baru. Ekspresi yang lain menyebutkan bahwa dalam pasar yang efisien, harga-harga aset atau sekuritas secara cepat dan utuh mencerminkan informasi yang tersedia tentang aset atau sekuritas tersebut. Dalam mempelajari konsep pasar efisien, perhatian kita akan diarahkan pada sejauh mana dan seberapa cepat informasi tersebut dapat mempengaruhi pasar yang tercermin dalam perubahan harga sekuritas. Jones 1998 menyebutkan bahwa harga sekarang sekuritas mencerminkan dua jenis informasi, yaitu informasi yang sudah diketahui dan informasi yang masih memerlukan dugaan. Informasi yang sudah diketahui meliputi dua macam, yaitu informasi masa lalu dan informasi saat ini. Selain juga kejadian atau peristiwa yang telah diumumkan tetapi masih akan terjadi. Contoh untuk informasi yang masih membutuhkan dugaan adalah jika banyak investor percaya bahwa suku bunga akan segera turun, harga-harga akan mencerminkan kepercayaan ini sebelum penurunan sebenarnya terjadi. Kemudian Beaver 1989, efisiensi pasar diukur seberapa jauh harga-harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Efisien tidaknya suatu pasar juga akan memberikan implikasi kepada investor dalam melakukan strategi investasinya. Ketika pasar efisien, pada saat itu kinerja reksadana indeks tidak berada di bawah kinerja reksadana saham. Pengertian perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang mencangkup perilaku konsumen individual, kelompok, dan anggota masyarakat yang secara terus-menerus mengalami perubahan. Batasan perilaku konsumen merujuk pada perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk barang dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Batasan tersebut, perilaku konsumen meliputi semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk. Dalam kegiatan mencari, tentu bukan terbatas dalam mencari barang atau jasa yang dibutuhkan, melainkan juga mencari informasi yang terkait dengan barang-barang yang dibutuhkan dan diinginkan. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Penggunaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan setiap konsumen. Batasan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk barang dan jasa termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan itu. Perilaku konsumen adalah studi unit-unit dan proses pembuatan keputusan
yang terlibat dalam penerimaan, penggunaan, dan pembelian, dan penentuan barang jasa dan ide. Pembuatan keputusan dalam pembelian sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa. Perilaku konsumen sebagai suatu studi tentang unit pembelian bisa perorangan, kelompok, atau organisasi. Masing-masing unit tersebut akan membentuk pasar sehingga muncul pasar individu atau pasar konsumen. Unit pembelian kelompok dan pasar bisnis yang dibentuk organisasi berdasarkan pengertian yang dijelaskan di atas. Maka perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk barang dan jasa, termasuk proses dalam membuat keputusan. Maka dari itu, perilaku konsumen siswa merupakan cara pandang siswa mengenai kebiasaannya dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang dimulai dari kebutuhan mencari informasi, penggunaan, dan pembelian hingga menghabiskan produk barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.